Ini tuh bukan cerita horor biasa. Ini tuh ada suatu kejadian asli di sebuah daerah yang nggak saya sebutkan tempatnya. Asramanya punya satu aturan, setelah jam 11 malam nggak boleh ada satu pun orang keluar kamar, nggak peduli alasan apapun itu. Mau ke toilet kah atau belajar sekali. Tapi yang lebih aneh, nggak ada yang berani nanya kenapa awalnya. Semua orang tuh menganggap itu cuman kayak aturan biasa. Sampai suatu ketika nih, ada kejadian-kejadian mulai muncul. Seperti ada yang bilang mereka pernah dengar suara di lorong, bukan suara langkah, bukan suara pintu, tapi suara dehem gitu ya, kayak orang tua, pelan tapi jelas. Padahal kayak lorong itu tuh kosong. Dan yang dengar bilang hal yang sama, suara itu nggak pernah, tidak cuma sekali. Karena jadwal belajar yang padat, beberapa anak sering terpaksa keluar kamar lewat dari jam 11 malam. Dan satu malam mereka belajar bersama, melewati batas waktu itu. Awalnya sih biasa-biasa aja, sampai suatu ketika tiba-tiba kursi di ruangan bergerak sendiri, pelan, lalu makin jelas. Mereka tuh katanya berpikir di situ ya bercandaan lah. Sampai ada yang jatuh seperti kayak nyusruk atau kayak geledak gitu. Padahal nggak ada kayak siapa-siapa. Semua panik dan kejadian itu nggak berhenti di situ. Salah satu dari mereka harus dibawa ke klinik. Akhirnya pun harus dirujuk juga. Sejak itu suasana asrama mulai berubah. Jadi ponakan gue sendiri pernah mengalami, dia dari kecil memang sangat-sangat sensitif ya kalau melihat yang orang nggak semua bisa lihat. Jadi suatu malam dia tuh keluar kamar buat ke toilet. Lorong sepi, sunyi, dan di ujung sana katanya dia tuh lihat sesosok seorang wanita cantik bersanggul pakai kebaya hijau seperti zaman-zaman dulu lah ya. Terus dia langsung menunduk jalan cepat, nggak berani nengok lagi. Pas balik ke arah kamar, sosok itu sudah memang tidak ada. Tapi cemilan yang di kamarnya sudah berantakan. Padahal sebelumnya masih rapi. Dia tuh cuma diem, nggak berani mikir lebih jauh, seolah-olah kayak pura-pura nggak terjadi apa-apa. Tapi ternyata belum semuanya di asrama itu. Ada kebiasaan yang aneh juga. Setiap sisaan rambut dan pembalut nggak boleh dibuang sembarangan. Harus dibungkus, lalu dikubur atau dibakar. Katanya, kalau nggak begitu, akan ada yang datang dan anak-anak di sana punya sebutan sendiri nih. Miss Kimberly dan Mr. Peter. Awal cuma dianggap kayak iseng-isengan tuh ya. Tapi lama-lama mereka sadar, Miss Kimberly itu adalah sosok wanita yang berkebaya hijau dan Mr. Peter ini nggak pernah terlihat jelas. Tapi selalu terasa dari suara, dari gerakan, dan dari kejadian-kejadian aneh setelah jam 11 malam. Sampai akhirnya semua paham. Kimberly bukan manusia, dan Peter juga bukan. Sejak itu nih, nggak ada lagi yang berani keluar kamar setelah jam 11 malam. Dan yang pernah dengar suara dang itu katanya nggak pernah cuma sekali gitu ya. Jadi kalau kalian di posisi ini, kalian itu bakal tetap keluar atau memilih diam di kamar.